Assalamualaikum sahabat tambang. Performa dari hoist system akan sangat mempengaruhi produktivitas dari truk CAT 777D. Performa hoist system yang buruk tentu akan menurunkan produktivitas dari truk. Pengetesan tekanan dan cycle time dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa bagus performa hoist system. Sebelum melakukan pengetesan tekanan pada hoist system, pastikan level dari hydraulic oil cukup dan tidak ada kebocoran di hydraulic system. Selain itu, persyaratan keamanan juga harus dipenuhi, seperti pengetesan dilakukan di tempat yang rata dan datar, parking brake dalam kondisi engage, transmisi dalam kondisi netral, wheel choke terpasang pada roda depan dan belakang, serta melakukan prosedur lockout dan takeout. Dan untuk menghasilkan pengetesan yang akurat, pengetesan dilakukan ketika coolant temperatur dan hydraulic oil sudah mencapai temperatur kerja. Oke, sekarang mari mulai melakukan pengetesan pada hoist system. Pengetesan pada hoist system meliputi pengetesan tekanan pada posisi hold, rise, dan lower, serta pengetesan cycle time pada posisi rise. Siapkan tetra gauge atau beberapa pressure gauge yang dapat membaca tekanan dari 250 sampai 5000 PSI. Untuk memudahkan dalam pengetesan, pasang pressure gauge pada pressure tab untuk mengukur pilot pressure pada pressure tab di dekat rise solenoid dan lower solenoid. Pasang juga pressure gauge pada pressure tab di control valve yang menuju ke sisi head end untuk mengukur pressure pada posisi rise, dan pressure tab pada posisi rod end untuk mengukur pressure ketika posisi lower. Untuk mengukur pressure pada posisi hold, pasanglah pressure gauge pada pressure tab yang terpasang di hoist pump. Kemudian hidupkan engine dan naikkan coolant serta hydraulic oil temperatur sampai ke temperatur kerja. Pastikan parking brake dalam kondisi engage dan transmisi dalam kondisi netral. Ketika temperatur coolant dan hydraulic oil sudah mencapai temperatur kerja, mulailah melakukan pengukuran tekanan pada posisi hold, rise, dan lower. Pengukuran tekanan bisa dimulai pada posisi hold. Posisikan hoist lever pada posisi hold, naikkan RPM engine sampai high idle, dan baca nilai tekanan pada pressure gauge yang terpasang pada pressure tab di hoist pump. Nilai yang terbaca haruslah maksimum 85 plus-minus 2 PSI. Tekanan sebesar 85 plus-minus 2 PSI ini merupakan nilai dari brake cooling relief valve. Pada saat posisi hold ini, pilot pressure pada rise dan lower control valve nilainya adalah sekitar 680 plus-minus 30 PSI. Pengukuran selanjutnya adalah posisi rise. Naikkan RPM engine sampai high idle, dan posisikan hoist lever ke posisi rise sampai dam body terangkat penuh. Tahan beberapa saat, kemudian baca tekanan pada pressure gauge yang terpasang pada pressure tab di sisi head end hoist cylinder. Nilai tekanan yang terbaca haruslah 2750 PSI. Pada posisi rise, pilot pressure di sisi rise solenoid haruslah turun menjadi 0 PSI, dan pilot pressure pada lower solenoid tetap 680 PSI. Apabila tekanan pada posisi rise tidak sesuai dengan spesifikasi, lakukan penyetelan pada rise relief valve sampai tekanannya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Untuk menaikkan nilai tekanan, putar rise relief valve ke arah kanan, dan untuk menurunkan tekanan, putar rise relief valve ke arah kiri. Pengukuran selanjutnya adalah pengukuran pada posisi lower. Untuk melakukan pengukuran tekanan pada posisi lower, magnet pada dam body up switch harus digeser ke atas dam body switch. Tujuannya adalah untuk mencegah hoist control valve otomatis berpindah ke posisi snap pada saat dam body hampir menyentuh frame. Nilai pressure pada posisi lower adalah 500 plus-minus 50 PSI. Jika nilai tekanan yang terbaca tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, lakukan penyetelan pada low pressure relief valve. Setelah melakukan pengukuran tekanan, selanjutnya bisa melakukan pengukuran cycle time. Untuk melakukan pengukuran cycle time, bisa dimulai pada saat dam body masih menempel di frame. Selanjutnya, dengan kondisi high idle, naikkan dam body sampai full rise, dan catat waktu yang diperlukan untuk mencapai full rise. Selanjutnya, turunkan dam body
dan periksa apakah posisi snap berfungsi ketika dump body hampir menyentuh frame. Ketika dump body hampir menyentuh frame, kecepatannya akan turun sehingga dump body tidak menghempas ke frame. Jika dump body menghempas, bisa dilakukan adjustment pada dump body up switch. Sobat tambang, itulah pengetesan yang dilakukan untuk mengetahui performa hoist system pada CAT 777D. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.